Ya. Selamat malam Romo dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami, di mana kami melakukan prediksi harga saham Telkom menggunakan LSTM dan juga mengkombinasikannya menggunakan algoritma backpropagation. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Melinda Force dengan NIM 225314201 dan teman saya. Joshua Barita 2253 14200. Saya sendiri Glenn David Renaldi dengan NIM 2253142218. Kemudian untuk rumusan masalah yang kami rumuskan di dalam proyek kami sendiri, yaitu harga saham sendiri merupakan data time series yang biasa digunakan untuk dilakukan prediksi. Kemudian kita memerlukan beberapa pendekatan cerdas untuk mempelajari pola historisnya untuk melakukan prediksi ke depannya. Di dalam praktek ini sendiri, kita fokus dalam memanfaatkan jaringan syaraf tiruan modern. Khususnya kita menggunakan LSTM dan juga mempadu-padakannya menggunakan algoritma backpropagation. Untuk tujuan dan manfaatnya sendiri, untuk tujuannya yaitu kita dapat menganalisis data historis dari perusahaan Telkom, kemudian kita bisa memprediksi harganya dengan menggunakan LSTM. Kemudian kita juga dapat mempelajari dalam mengimplementasikan algoritma backpropagation dengan pendekatan LSTM sebagai jenis jaringan saraf tiruan untuk kita membentuk model prediksinya. Kemudian untuk manfaatnya sendiri banyak. Salah satunya yaitu kita bisa membantu orang-orang di luar sana atau juga membantu investor. Kemudian kita juga secara tidak langsung bisa memberikan contoh implementasi JST modern dan LSTM dalam memprediksi time series. Dan yang terakhir, kita bisa menunjukkan integrasi antara metode deep learning dengan data pasar keuangan. Kemudian di sini untuk metodologinya, di dalamnya kita menggunakan model LSTM. Kemudian untuk pelatihannya kita menggunakan algoritma backpropagation. Kemudian untuk optimizernya kita menggunakan ADAM dan loss-nya menggunakan MSE. Untuk melihat evaluasi akurasinya kita menggunakan MSE sendiri. Mengapa kita menggunakan itu? Karena kita sendiri menggunakan LSTM yaitu berfokus kepada regresi bukan klasifikasi. Sehingga di sini kita nggak menggunakan confusion matrix. Kita justru menggunakan MSE, MAE atau mean absolute error dan juga R kuadrat yaitu koefisien determinasi. Kemudian untuk data dan juga preprocessingnya, sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami menggunakan dataset data saham dari Telkom, di mana itu berasal dari Yahoo Finance, di mana di dalamnya itu terdapat fitur-fitur seperti open, high, low, close, dan volume. Untuk targetnya sendiri kita menggunakan fitur close price untuk esok hari. Kemudian untuk bagian preprocessingnya ada beberapa tahap yang kami gunakan. Yang pertama itu untuk normalisasi kita menggunakan min-max. Kemudian untuk windowing, untuk di dalam time seriesnya, semisal contohnya kita memakai 3-20 hari. Tapi itu nanti akan diperjelas di bagian hasilnya nanti. Kemudian kita menggunakan split data, di mana kita menggunakan 80% untuk training dan juga 20% untuk testing. Kemudian setelah dilakukan preprocessing, kita akan lanjut untuk membangun struktur jaringan LSTM dan juga algoritma backpropagation-nya yang dimana nanti akan diimplementasikan melalui metode model fit. Kemudian setelah membangun struktur jaringan dan modelnya, kita akan melakukan evaluasi dan juga visualisasi akhirnya. Dataset yang kami gunakan adalah data histori saham Telkom dari November 2019 yang mencakup informasi harga, pembukaan, penutup, tertinggi, terendah, dan volume perdagangan. Data ini menjadi dasar untuk analisis dan prediksi kami. Berikut grafik pergerakan saham. Grafik ini menunjukkan pergerakan harga saham Telkom dari 2019 sampai 2025. Terlihat pola naik signifikan dari 2021 sampai 2022 mencapai puncak 4.500. Kemudian mengalami penurunan tajam hingga 2024
ke level 2500 sampai 2300. Pola ini menunjukkan volatilitas tinggi yang menarik untuk diprediksi. Berikut grafik hasil pengimplementasikan model dan algoritma. Kami mengimplementasikan model LSTM dengan back propagation untuk prediksi time series. Grafik sebelah kiri menunjukkan data histori lengkap harga penutupan saham harian. Sedangkan grafik kanan pada garis oranye itu untuk prediksi model. Sedangkan garis biru dengan data aktual. Model berhasil mengikuti tren dengan cukup akurat. Di sini saya akan melanjutkan grafik accuracy loss versus variasi neuron. Di sini dalam eksperimen kami bereksperimen dengan mencoba beberapa neuron. Yang pertama itu dengan 4 neuron, 8 neuron, 16 neuron, dan 32 neuron, dan 64 neuron. Nah, dan kami menemukan hasil yang terbaik, yaitu berada pada 16 neuron. Ini adalah grafik accuracy loss dan variasi neuron di 16 neuron. Yang tabel pertama itu adalah tabel grafik dari validation loss. Yang selanjutnya itu yang data train dan validation loss dibandingin. Bisa kita lihat dari grafik yang biru ini itu adalah training loss, dan yang warna merah ini itu adalah validation loss. Bisa kita lihat di sini grafiknya cukup berbeda, tapi alur grafiknya itu rentan sama. Yang beda sini hanyalah di mana dia prediksinya dari train itu cukup berbeda dari validation loss. Yang selanjutnya kami menampilkan mean absolute error atau MAE-nya. Selanjutnya kami menampilkan R kuadrat score itu sebagai accuracy, lalu MAPE itu sebagai persen, lalu overfitting analysis. Yang di terakhir itu ada grafik overfitting analysis. Mungkin selanjutnya saya akan memberi summary grafik atau hasil yang kami dapatin. Bisa dilihat di sini, seperti yang saya sudah bilang tadi, kami mencoba mulai dari 4, 8, 16, 32, dan 64. Nah, dan kami menemukan summary hasil dengan yang terbaik, yaitu adalah 16 neuron dengan R kuadrat tertinggi, yaitu di 0,9858. Lalu untuk model MAE yang terendah juga itu pada 16 neuron, yaitu di 0,01800. Dan model dengan PAL loss terendah itu ada pada 16 neuron juga, dengan loss itu 0,00059. Nah, dan di 16 neuron ini bisa kita lihat dari grafik sebelumnya itu tiada tanda overfitting yang signifikan, artinya dia nggak terlalu naik. Nah, jadi bisa kami simpulkan berdasarkan analisis model terbaik adalah 16 neuron. Karena dia memiliki R kuadrat dengan skor tertinggi yaitu 0,9858 dengan overfitting yang bisa dibilang itu minimal. Ini kesimpulannya. Analisis eksperimen dengan variasi jumlah neuron, performa terbaik adalah 16 neuron. Hasil eksperimen model dengan 16 neuron memberikan performa terbaik yang seperti saya bilang tadi, yang R kuadratnya itu 0,98, lalu MAE-nya 0,01800, lalu validation loss-nya terendah 0,00059. Ini menunjukkan bahwa kapasitas model dengan 16 neuron cukup untuk menangkap pola data tanpa menjadi terlalu kompleks. Ini untuk eksperimen pertama. Nah, dan ini saya akan menjelaskan juga untuk eksperimen yang kedua. Di sini kami membandingin
grafik akurasi dan jumlah fiturnya. Nah, yang bisa kita lihat di sini, pertama itu ada grafik validation loss dan window size. Bisa dilihat di sini, dan di sini kami membandingkan juga training loss dan validation loss. Nah, bisa kita lihat sini, di sini dari grafik berikut bisa kita lihat kurang lebih sama, yaitu di antara 0,00 dan 0,01, dan dia bisa kita lihat dari Windows size hariannya itu di 5,0. Prediksi Windows size hariannya itu bisa kita lihat di sini hampir sama. Selanjutnya hampir sama kayak eksperimen sebelumnya, kami juga menampilkan grafik MAE atau mean absolute error, lalu R kuadrat score untuk menentukan accuracy-nya, lalu MAPE untuk sebagai persennya, lalu model complexity-nya bisa kita lihat di sini dari grafik berikut naik secara signifikan. Oke, di sini saya akan memberikan summary hasil dari eksperimen kedua kami. Di sini Windows ini window, atau bisa dilihat dari tabel pertama itu kan ada window, itu kayak mempresentasikan hari dari prediksi kami, yaitu kami memakai 3 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari, 15 hari, dan 20 hari. Lalu dari hasil summary hasil kami, yang terbaik dari eksperimen kami yang kedua itu pada 5 hari, yaitu dengan R kuadratnya tertinggi di 0,9853, lalu MAE di 5 hari juga MAE terendahnya itu di 0,01838, lalu PALOS terendahnya juga di 0,0062. Lalu untuk analisis overfitting, di sini yang overfitting itu adalah pada hari ketiga. Bisa dilihat di sini hasilnya 0,1589, dan yang lain itu overfittingnya itu minus, jadi overfittingnya itu masih oke. Lalu untuk analisis efisiensinya itu yang paling bagus itu adalah 5 hari dengan efisiensi skor itu di 13,8769 dengan R kuadrat per 100 parameter. Selanjutnya yang paling rekomendasi juga itu size 5 hari, lalu alasannya itu karena ya R kuadratnya tadi sampai 0,9853, lalu dia tidak overfitting juga dengan menggunakan 71 parameter. Mungkin seperti itu aja hasil dari ini. Nah, bisa kita simpulkan performa terbaik pada Windows size yaitu 5 hari dari tabel ringkasan yang ditampilkan. Windows size 5 hari menunjukkan performa terbaik dengan R kuadrat tertinggi yaitu 0,9853, lalu MAE terendahnya di 0,01838, lalu validation loss-nya terendahnya itu di 0,00062 dengan jumlah parameter yaitu 71. Nah, jumlah parameter 71 ini bisa dibilang sangat efisien. Artinya dengan input history selama 5 hari, model mampu menangkap pola transparan secara optimal tanpa menjadi terlalu kompleks. Berikut adalah diskusi dan keterbatasan. Berdasarkan eksperimen, konfigurasi optimal adalah 16% dengan Windows size 5 hari dan model menunjukkan akurasi tinggi dan backpropagation membantu konfigurasi. Namun ada keterbatasan, yaitu arsitektur masih sederhana, yaitu satu hidden layer, belum optimalisasi hyperparameter lanjutan, tidak ada validation set eksplisit, dan belum eksplorasi fungsi aktivitas lain. Nah, kesimpulan kami, algoritma backpropagation bekerja dengan baik pada konfigurasi 16 neuron dan Windows size 5 hari,
menghasilkan model dengan akurasi tinggi R0,985 dan ada 4 poin, yaitu LSTM ditambah backpropagation bekerja efektif prediksi time series, model optimal 16 neuron 5 hari window, akurasi tinggi dengan 0,985, efisien dan stabil, dan siap diterapkan untuk sistem prediksi nyata. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari praktek yang dapat kami lakukan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun hal-hal yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.